Dan untuk mengetahui agenda acara apa saja yang sedang berlangsung, acara transformasi baru media dengan adanya BTV, kita bergabung dengan Puja Lestari dan juru kamera Tommy Pribadi langsung dari Jakarta Convention Center. Ya Puja, bisa dijelaskan ada agenda apa saja yang sedang dilakukan saat ini? Silakan. Ya Ellen, betul sekali. Hari ini merupakan era baru Berita Satu Media Holdings yang dilaksanakan dalam rangkaian acara Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. Pagi tadi, Presiden Joko Widodo datang langsung untuk meresmikan era baru Berita Satu Media Holding, khususnya Berita Satu yang resmi bertransformasi menjadi BTV. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo berpesan agar BTV terus menjadi media pemersatu yang menginspirasi dan terus memberitakan hal-hal optimisme di tengah ketidakpastian. Peresmian BTV ini merupakan salah satu rangkaian acara di Investor Daily Summit 2022 yang mengusung tema optimisme di tengah ketidakpastian. Dalam acara yang berlangsung selama 2 hari, yaitu hari ini dan esok di Jakarta Convention Center, sudah terdapat berbagai pembicara yang akan berdiskusi terkait dengan peluang dan juga tantangan perekonomian Indonesia. Untuk hari ini, sejumlah pembicara sudah dihadirkan, diantaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang akan memaparkan langsung terkait dengan outlook ekonomi global dan juga dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Kemudian diskusi akan lebih khusus mendiskusikan terkait dengan strategi menangkap peluang pariwisata pasca pandemi, dilanjutkan dengan diskusi terkait dengan masa depan energi terbarukan di Indonesia dan diakhiri dengan peluang serta tantangan bisnis digital di Indonesia. Ellen. Ya, lalu tadi Presiden Jokowi juga turut meresmikan BTV. Apa saja yang juga disinggung oleh Presiden terkait dengan peluang dan juga tantangan di era digital saat ini, Puja? Ya, Ellen, Presiden Joko Widodo membagikan pesannya untuk masyarakat Indonesia tetap berhati-hati dan waspada baik dalam pengelolaan moneter maupun fiskal. Namun Presiden Joko Widodo membagikan optimismenya untuk perekonomian Indonesia, mengingat saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua mencapai 5,44% dan termasuk dalam salah satu yang terbaik di dunia. Dan tidak hanya itu, saat ini inflasi di Indonesia juga masih dalam angka terkendali, yaitu di bawah 6%. Namun meskipun membagikan optimismenya, Presiden Joko Widodo juga membagikan 3 tantangan yang harus diwaspadai oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama ialah Indonesia harus meningkatkan daya beli dan juga konsumsi masyarakat baik secara makro maupun secara mikro. Khususnya secara mikro, Presiden meminta para pemerintah daerah untuk menggunakan APBD untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat yang dapat diwujudkan dalam menutup ongkos transportasi barang dan jasa. Kemudian tantangan yang kedua ialah Indonesia harus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, sehingga Presiden Joko Widodo juga meminta kementerian untuk berkomitmen membeli produk dalam negeri dan juga mendorong kolaborasi antara pengusaha menengah dan juga pengusaha besar. Dan tantangan yang terakhir ialah hilirisasi industri untuk beberapa komoditas seperti komoditas timah, aspal dan juga tembaga. Dan dalam tantangan yang ketiga ini, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya atau memberikan tenggat waktu 2 tahun untuk berhenti impor aspal dan juga mengajak para partisipan di Investor Daily Summit ini untuk berinvestasi produksi aspal di Buton. Ya, dalam 3 tantangan tersebut, Presiden Joko Widodo juga terus menumbuhkan optimisme bahwa Indonesia masih mampu untuk tetap menumbuhkan ekonomi di tengah ketidakpastian. Demikian Ellen, laporan saya dari Jakarta Convention Center. Kembali ke Anda di studio. Ya, itu dia beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam kesempatan yang sangat baik ini ya, peresmian BTV dan juga sekaligus Investors Daily Summit 2022. Terima kasih Puja Lestari atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.